Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan Kerajaan Pajajaran. Sejarah Pajajaran. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada 1597 Masehi. Setelah diserang oleh Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi. Kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya sejak Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno. Contoh Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru, dan prasasti-prasasti batu tulis, prasasti Sangyang Tapak, dan prasasti Kawali. Pemerintahan Kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja Kerajaan Pajajaran terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Warugaguru. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi, bertahta di Pakuan Surawisesa. 1521 sampai 1535 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Dewata. 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Sakti. 1543 sampai 1551 Masehi, bertahta di Pakuan Ratu Nilagendra. 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf Raga Mulia 1567 sampai 1579 Masehi. Tata letak Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang memiliki nama lain Kerajaan Sunda, Pasundan, atau juga Pakuan, berdiri pada tahun 932 Masehi dan 1579 Masehi. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang pernah di antara tahun 932 dan 1579 Masehi di bagian barat Pulau Jawa, Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan sebagian di Jawa Tengah sekarang. Ekonomi Kerajaan Pajajaran. Masyarakat Kerajaan Sunda yang tinggal di kawasan pesisir seperti Banten dan Jakarta cenderung bergantung dari sektor maritim dan perdagangan. Mereka melakukan perdagangan dengan pulau-pulau lain untuk mendapat keuntungan. Dalam tatanan sosial masyarakat Kerajaan Sunda, kelompok masyarakat dibagi atas dasar fungsi yang dimiliki kelompok tersebut. Contoh kelompok masyarakat Kerajaan Sunda adalah Bahuma, petani ladang, Bohawang, pelaut, Palikan, nelayan, Maranggui, pengukir, Pandita, pemimpin agama, prajurit keamanan, dan lainnya. Berikut ini adalah peninggalan Kerajaan Pajajaran. Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, Carita Warugaguru, Prasasti Batu Tulis Bogor, Prasasti Sangyang Tapak Sukabumi, Prasasti Kawali Ciamis, Tugu Perjanjian Portugis, Taman Perburuan, sekarang menjadi Kebun Raya Bogor. Masa keemasan Pajajaran. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon dengan Demak yang terlalu akrab, tetapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah.
Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun informasi tempur di darat, tetapi angkatan lautnya terbilang lemah. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan diboyongnya Palangka Seriman Sriwacana Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten oleh pasukan Maulana Yusuf. Batu berukuran 200 kali 160 kali 20 cm itu diboyong karena tradisi politik agar di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah karena buyut perempuannya adalah Putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah penggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, Nugraha Siraputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.